orangnya juga sangat baik sekali ya. Orangnya sing begitu, dia bisa langsung akrab gitu loh. Di sela-sela chattingan itu, dia ceritakan itu latar belakangnya dia, ternyata dia itu kehidupannya memprihatinkan. Itu kan saya down ya, pasti depresi banget kan, Bang. Saya Hmm. kan ditinggal meninggal orang tua. Saya tanya ke dia, ada perempuan, ini siapa ya? Pacarmu atau bukan? Saya bilang begitu. Oh, dia hanya teman saja kok, bukan oleh orang tuanya, dan dia menerima perjodohan itu. Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman semua, hari ini kita juga kedatangan lagi tamu dari salah satu yang pernah berhubungan dengan suspek NPD. Kita kedatangan tamu wanita hari ini, teman-teman. Kita panggilnya Mbak Anonim, yang ingin menceritakan tentang apa yang dia alami ketika dia menjalani hubungan dengan seorang terduga penderita NPD. Mbak Anonim, kita ingin tahu deh awalnya backgroundnya mbaknya atau mungkin awal perkenalan mbaknya itu dengan terduga suspek NPD dan bagaimana kisah-kisah berikutnya setelah perkenalan tersebut. Eh, ya Bang, untuk background sendiri, saya ini lulusan S2. Kemudian saya seorang piatu ya, saya tidak punya ibu saya sudah meninggal, usia saya di atas 25 tahun, dan kesibukan saat ini ya bekerja, gitulah. Mm-mm. eh Bagaimana saya bisa bertemu dengan suspek NPD ini? Saya sebutnya juga suspek NPD ya, karena dia belum tes dan hasilnya hasil NPD begitu tidak. Tapi saya sangat yakin kalau dia ini sebenarnya itu 100% kalau dites misalkan itu pasti dia 100% NPD. Saya sangat yakin sekali begitu ya. Oke. Eh, saya juga karena sangat emosi sekali begitu mengalami pola dari love bombing sampai di discard, hovering lagi, love bombing lagi, begitu kan? Mm. Karena saking emosinya itu pada suspek NPD ini saya juga ini Bang, saya langsung aja kasih tahu ke dia kalau kamu nih ini kayaknya NPD deh gitu. Saya berikan edukasi juga NPD itu apa, begitu kan? Mm. eh Sebaiknya kamu pergi ke psikolog atau ke psikiater gitu. Sikap kamu itu merusak mental orang loh, merugikan orang loh. Tapi seperti biasa ya, karakter orang NPD itu kan pasti kan langsung silent treatment gitu ya Bang. Mm. Langsung saya beritahu kayak gitu kan. Oh Mm. ya nggak didengerin, langsung silent treatment. Terus Ya. nanti kembali hovering lagi tanpa rasa bersalah gitu. Oke, Nah, oke. saya Coba ketemu. kita, oh ya, kita mulai dulu dari awal gitu ya. Ya, Bagaimana mbaknya, sorry, pelajar atau bekerja ketika bertemu dengan dia? Sudah bekerja ya? eh, pelajar. Oh, Ketika Anda bertemu masih dengan pelajar. praktek ini pelajar. Ya, Oke, kuliah ya? Masih kuliah ya? Kuliah atau SMA? ya, Kuliah ya? kuliah kuliah S2 begitu Bang. Oke, oke. Berarti sekarang backgroundnya adalah ketika Anda menjalani studi S2 Anda, Anda kemudian bertemu dengan seseorang, gitu ya? Apakah dia itu Ya, teman kuliah ya? ya, sebenarnya saya ketemu dengan dia pun tanpa sengaja ya Bang. Waktu itu kan COVID begitu kan, Hmm. perkuliahan jadi online gitu. Nah, ketika saya mengurus surat-surat untuk perkuliahan, otomatis kan mengurusnya juga online kan. Nah, Hmm. dari pihak kampus itu kita disatukan ke dalam grup Telegram gitu. Nah, karena saya mengalami kesulitan ketika mengumpulkan surat-surat, kemudian juga penentuan UKT juga itu kesulitan. Ada satu mahasiswa di dalam grup tersebut itu aktif sekali bertanya gitu, dan tanyanya juga masalah yang sama, masalah UKT, masalah surat-surat itu, karena dia aktif sekali dan ramah sekali begitu ya. Ya sudahlah, saya inisiatif gitu, ngechat dia lewat DM gitu kan secara pribadi. Nah, ketika bertemu pribadi ini orangnya juga sangat baik sekali ya, orangnya bijaksana, baik begitu. Terus ketika Awalnya, chatting ya, oke. ketika chat bahkan sampai dia kan orang luar pulau begitu, Oke. dia beda daerah dengan saya lah gitu, Hmm. dia merantau kan ya. Itu pun untuk sekelas orang yang asing begitu dia bisa langsung akrab gitu loh Bang. Terus akhirnya Hmm. kita sampai
tanpa terasa begitu ya, karena dia sopan, ramah begitu kan. Saya tuh tukar-tukaran sosial media, TikTok, Facebook, WA, itu sampai tukar-tukaran begitulah intinya. Oke. Nah, selama chat di WA itu kita ini akrab sekali. Hmm. Kemudian berlanjutnya lama ya itu chattingannya berbulan-bulan begitu kan. Oh, oke, oke, sebentar, sebentar. Biar nggak buru-buru. Awalnya, berarti kemudian Anda tuh ketika kenalan sama dia itu sebenarnya yang duluan Anda karena ingin menanyakan tentang perihal kuliah waktu itu ya. Ya, betul. Tetapi kemudian komunikasinya berubah menjadi intens gitu ya. Cepat banget Intens, gitu ya. intens sekali. Ya, ramah sekali. Bahkan karena beda daerah, dia sampai kita itu bercanda gitu loh. Hmm. Bercanda, oh besok kita kalau tidak online lagi, kita ketemu ya, kita ketemuan ya, gitu. Saya lihat kamu orangnya ramah kayak gitu. Terus di sela-sela chattingan itu, dia ceritakan itu latar belakangnya dia, ternyata dia itu kehidupannya memprihatinkan begitu, Bang. Nah, Terus iya, ini menarik nih. Biasanya itu pola yang dipakai ya. Kita pengen tahu nih gimana gimana. Coba ceritain. iya, terus habis itu eh dia tanya sama saya waktu itu kan ibu saya masih ada, orang tua saya masih lengkap waktu itu kan. Dia tanya Hmm. sama saya, Mbak, orang tuanya masih lengkap atau tidak gitu. Saya jawab, Alhamdulillah masih lengkap gitu. Terus dia mulai cerita tuh latar belakangnya yang menyedihkan kayak gitu kan. Hmm. Eh Ya disayangi kedua orang tuanya ya Mbak. Saya udah merasakan sendiri kalau saya itu ibu saya sudah meninggal ketika remaja. Jadi ketika ibu saya meninggal, eh adik saya itu masih bayi. Jadi ketika pulang sekolah, saya ngurus adik saya kayak gitu, Mbak. Bilang seperti itu sih, Bang. Terus saya sudah mulai iba gitu ya, sudah mulai respect gitu karena memang orangnya benar-benar ramah sekali untuk sekelas orang asing, maksudnya yang tidak sedaerah, tidak pernah bertemu, tapi kok ramah sekali begitu kan. Maksudnya langsung Itu menceritakan soal-soal pribadi, mau membuka diri kepada Anda. Anda merasa pada saat itu sangat spesial dan tersanjung gitu kali ya. ya tersanjung, kasihan, seperti itulah Oke, oke, intinya. oke. Ya, kemudian kemudian menjadi dekat karena hal itu gitu ya. Pada saat itu Anda merasa Ya, bahwa merasa iba gitulah ya. Artinya bahwa dia memainkan kartu sebagai seseorang yang teraniaya atau yang sangat kasihan di dunia ini dan untuk meraih simpati Anda pada saat itu gitu. Itu yang terjadi pada saat itu ya, sebagai gebrakan pertamanya dia terhadap Anda pada saat itu ya. ya betul. Oke, oke, oke. Kemudian ya, ya lanjut. Ya, terus setelah chattingan lama itu, ibu saya kan meninggal dan saya juga sibuk mengurus sebelum meninggal itu keluar masuk rumah sakit sampai beliau meninggal. Itu kan saya down ya, pasti depresi banget kan, Bang. Saya Hmm. kan ditinggal meninggal orang tua. Begitu masuk pertama kuliah, itu pas masuk pertama kuliah ya, kuliah S2, saya langsung down, depresi gitu. Saya memutuskan untuk sudahlah saya ambil cuti saja kuliahnya gitu kan. Ya Hmm. sudah di situ sudah terputus sebenarnya chattingannya gitu kan. Saya sudah nggak tahu kabar dia, saya dengan kehidupan saya memperbaiki diri gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya masa berkabung itu sudah selesai. Masa berkabung sudah selesai, saya kembali karena cutinya juga sudah selesai masa cuti. Saya kembali ke kampus, saya berkuliah lagi, saya fokus tesis saya sebenarnya. Tapi karena masih penasaran, dia kan juga ingin keluar dari kampus begitu ya, karena dia eh dari luar pulau, katanya dia tidak bisa beradaptasi ketika berkuliah di sini begitu. Saya ingin keluar sajalah gitu. Saya tidak bisa beradaptasi di sana begitu karena saya Hmm. ingat omongannya dia gitu kan. Saya Hmm. juga sebenarnya ketika down itu saya ingin keluar dari kampus saja. Saya nggak mau melanjutkan kuliah saya. Tapi karena ingat itu, saya kembali menghubungi dia gitu. Menghubungi lewat eh, Instagram. Saya cuma tanya kabar aja sebenarnya. Kamu masih kuliah ndak? Atau benar-benar kamu ingin keluar gitu kan? Hmm. Sudah keluar dari kampus, terus dia cerita tuh banyak. Oh enggak, saya enggak jadi keluar karena saya ini banyak teman di sini, begitu kan. Saya senang di sini gitu. Terus tanya kabar saya, gimana kabar kamu? Oh iya lumayan baik, tapi ibu saya sudah meninggal gitu. Terus Oke. sebenarnya saya ingin keluar dari kampus gitu. Nah, dia
mulai ini Bang, mulai apa namanya love bombingnya dari situ. Oh iya saya juga turut berduka. Udah kamu nggak usah sedih-sedih. Ayo kita main yuk gitu, main bareng supaya kamu nggak sedih gitu. Saya paham kok kamu kesedihan kamu, kita sama-sama lah. Ibu kita udah nggak ada gitu. Terus pas saya ke kampus itu saya nggak sengaja tuh pasang status WhatsApp gitu. Kita chattingan tuh sebenarnya udah ada 2 tahunan lah dari mulai awal masuk sampai saya tesis itu sudah 2 tahunan. Dia lihat status saya, terus dia bilang, oh lebih baik daripada di perpus S1 mending lebih baik ke kampus perpus pusat gitu. Saya sering ke sana kok. Yuk kita ketemuan yuk. Kita kan cuma chatting aja nih. Aku pengen ketemu kamu. Apakah secantik secantik yang di foto atau lebih cantik dari aslinya kayak gitu kan. Ya udahlah saya kebetulan sekali, kebetulan memang saya ada acara untuk bimbingan itu eh, akhirnya di perpus pusat. Akhirnya saya ya menyetujui aja. Oke lah ke perpus pusat. Nah, itulah pertama saya bertemu dengan dia gitu kan. Oh, sosoknya langsung apa saya tertarik sekali gitu loh. Orangnya kok rapi, ramah, sopan begitu. Ya, kita kita ngobrol masalah karena kita satu profesi ya. Jadi ya ngobrol masalah profesi itu tadi sama-sama gitu kan. Kok dia pegang handphone saya kok sopan gitu. Maaf, permisi ya gitu. Kok tidak seperti orang-orang lain gitu. Nah, itu saya tertarik begitu. Nah, love bombingnya itu ya karena sudah terlalu dekat gitu ya. Seperti orang berpacaran gitu, Bang. Cuma Oke. saya enggak sukanya dia banyak berbohong begitu kan. Tunggu, Nah, tunggu. inilah awal. Kita coba urutkan dulu ya. Sehabis pertemuan Hmm, dari perpustakaan tersebut, itu kemudian dalam waktu singkat Anda berpacaran gitu. Langsung jadian atau memang ya, nggak pernah ada kata jadian, tapi pokoknya udah kayak enggak orang ada. pacaran aja gitu ya. Ya, kayak orang pacaran, persis kayak orang pacaran begitu. Da- Jalan makan berdua gitu. Tapi start Suka. intensnya itu ketika setelah ketemu di perpustakaan itu gitu ya. Karena sebelumnya Ya, kan hanya betul. melalui chattingan gitu ya. Ya, betul. Oke, oke, oke. Ya, oke. Setelah itu baru tadi kata-kata kenapa? Setelah berjalan agak beberapa lama mulai terlihat ada sesuatu yang tidak Bohongnya dia. beres. Oke, oke. Ya. Bisa cerita. Hmm. Bohong itu Bang. Dia jadi Oke. berbohong. Nah, karena kita kedekatannya itu seperti orang berpacaran walaupun tanpa Hmm, status begitu ya. Dia hmm, sering support saya, gitu, sering makan berdua begitu kan. hmm, Eh suatu hari itu saya lihat di Instagram story-nya itu ada perempuan gitu kan, Bang. Terus hmm. saya tanya ke dia, ada perempuan, ini siapa ya? Pacarmu atau bukan? Saya bilang begitu. Oh, dia hanya teman saja kok. Hmm. Dia ya mantan tapi teman lah gitu. Oke, terus habis itu kita berlanjut lagi, masih seperti orang pacaran lagi, tapi karena sangat dekat, kita sudah sangat dekat gitu. Saya kan merasa bersalah gitu, Bang. Dia kan dari luar pulau ya, berbeda daerah dengan saya. Jangan-jangan ini perempuan ini eh tunangannya nih atau pacarnya yang lain nih. Saya kan merasa bersalah begitu ya, Bang. Karena kok saya dekat dengan laki-laki yang sudah punya tunangan atau punya pacar gitu kan. Nah, saya tanya lagi, tapi jawabannya tetap ya mengelak begitulah. Oh, saya itu hanya teman lah, kenalan gitu. Saya merasa bersalah. Akhirnya saya beranikan diri untuk chatting eh, akun yang ditandai dia itu, perempuan itu. Saya chatting, Mbak, saya tidak mau merusak hubungan orang, saya tidak mau eh, menyakiti hati perempuan lain, merusak kebahagiaan perempuan lain. Kamu pacarnya atau bukan? Saya tanya begitu kan, Bang. Iya, saya pacarnya. Enggak juga jawab sih. Cuma begitu saya chatting intinya kayak mengata-ngatai saya kalau saya itu pelakor gitu loh, pelakor Hmm. emosi. Mungkin ya terlalu cemburu kan Hmm. pacarnya itu tadi. Nah, dia ngubungin si suspek NPD tadi. Akhirnya si suspek NPD ini tadi marah kan dengan saya, kesal, marah. Saya diblokir, Bang. Dari semua sosmednya, saya diblokir gitu kan. Oke lah gitu. Saya mengakui kalau saya memberanikan diri untuk chatting ceweknya, tapi kan ini demi kebaikan gitu. Hmm. Itu akhirnya ya saya coba hubungin dia lagi kayak oke kalau saya ada salah saya minta maaf ya saya cuma tidak mau merusak hubungan orang saya bilang gitu
Terus akhirnya ya sudah dia buka lagi apa namanya Blokiran. semua blokirannya, Hmm. tapi dengan syarat dia bilang dengan syarat gitu kan, dengan syarat oke saya mengakui kalau saya berbohong ya dia pacar saya yang di kampung saya gitu. Saya sudah bohong sama kamu, oke saya minta maaf. Ya kita diam-diam aja ya. Itu dengan syarat menjalin hubungannya diam-diam saja ya, tidak berpacaran juga sih saya dengan dia. Oke, nggak pacaran, tapi masih dekat seperti biasa. Oke lah, di belakang pacarnya itu, gitu Hmm. Bang. Oke, oke. Nah, saya tahunya kan ya dia pacaran hanya dengan perempuan itu dan dengan saya gitu kan di belakang kayak gitu. Nah, Oke, abuse-nya sih mulai dari situ sih sebenarnya. oke, Cuma paling parah itu 3 bulan yang lalu, ya. oke. Nggak apa-apa diceritain, maksudnya kita pingin teman-teman mungkin tahu gitu ya, ketika kamu menjalani hubungan dengan seorang narsis itu, kondisi abuse seperti apa yang Anda alami? Silent treatment kah, Iya. triangulasi kah, isolasi kah, dan lain-lain gitu. Nggak apa-apa Hmm. diceritain aja. Nah, Iya, sebenarnya ketika itu ya Bang, apa namanya mulai ketahuan itu dia sudah tidak sebaik ketika awal love bombing gitu ya. Dia hmm, benar-benar berubah ketika mulai abuse saya gitulah, silent treatment kayak gitu. Ya saya mikirnya mungkin oh karena dia sudah punya pacar mungkin ya jadi dia seperti itu sama saya. Oh, kalau toxic, kalau anak zaman sekarang bilang mungkin dia red flag lah, toxic lah, ketoksikan cowok-cowok biasa seperti silent treatment itu kan toxic begitu kan. Tapi yang membuat saya yakin bahwa dia itu NPD sebenarnya itu abuse-nya yang paling parah tiga hmm. bulan yang lalu sih Bang. Oke, Jadi bisa diceritakan. Ya, ceritanya. ceritanya dia kan sudah lulus lulus apa namanya lulus kuliah begitu ya sudah wisuda akhirnya dia kan harus pulang kembali ke rumahnya kan dan saya tetap di sini kita berjarak terpisah pulau begitu. Hmm, otomatis kan komunikasi juga terputus kan Bang, maksudnya kita nggak intens tidak bisa bertatap muka gitulah cuma lewat handphone aja gitu sebenarnya. Abuse-nya yang paling parah itu 3 bulan yang lalu yang membuat saya itu yakin kalau dia seorang NPD. Jadi dia eh menikah gitu kan. Menikah katanya dia dijodohkan oleh orang tuanya dan dia menerima perjodohan itu, tapi dia ndak bilang sama saya dan dia pengen terus dekat sama saya, terus dekat komunikasi. Jadi dia nutupin itu semua, dia ndak bilang. Kok tiba-tiba kayak menyuruh memberi kabarnya itu lewat flying monkey-nya begitu, Hmm, lewat seniornya gitu kan, lewat hmm, seniornya dan heranya itu seniornya itu mengabarinya sambil abuse saya gitu, sambil ngata-ngatain saya gitu kan. Saya hmm, mulai aneh, kok aneh ya gitu kan. hmm, Katanya dia nikah ya, mau nikah loh. Dia nggak bicara sama saya, dia bilang sama saya gitu. Ya sih dia mau nikah gitu, terus dimatiin teleponnya Bang. Saya oke. langsung kejar lagi lu dia kok nggak bilang sama saya gitu kan. Hmm, Terus habis itu malah pas saya telepon ngata-ngatain saya, kamu ini ya apa namanya perempuan nggak benar gini 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 loh. hmm, Kenapa ngata-ngatain saya? Sebenarnya dia kebenciannya dia itu mulai ketika saya menghubungi ceweknya itu pacarnya yang dulu itu loh Bang. Nah itu dia udah mulai abuse. Terus habis itu saya konfirmasi ke dia benar ya katanya kamu mau nikah gitu. Bohong lagi, dia bohong ya. hmm, Enggak kok, cuma hoax. Dia ngomongnya nggak benar itu, saya nggak mau nikah kok kata siapa? Ya kata seniormu lah ya. Flying Monkey-nya itu ini seniornya dia gitu bang. hmm, Nah kok ini ya orangnya tega sekali gitu loh, hmm, tega tega sekali. Padahal 4 bulan yang lalu sebelum kejadian itu sudah ketemu saya, dia berjuang naik pesawat hanya demi ketemu saya, itu baik-baik ketemunya. Kok hmm, tiba-tiba mau nikah aja dia malah istilahnya mau mendiscard kan, hmm, kok menyuruh orang gitu kan, hmm, dan hmm, berbohong lagi ternyata memang dia
menikah gitu kan. Hmm. eh Abuse-nya tuh banyak sih Bang sebenarnya. Gini, supaya mudahnya gini nih. Ketika Anda awal bertemu sama dia, Anda tuh kan terpana ya, Anda takjub melihatnya dia kan. Hmm. Masa-masa love bombing itu Mm-mm. kan masa-masa yang indah. Tetapi kita tahu Mhm. kalau kamu biasanya berhubungan dengan seorang NPD itu nanti kamu akan menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda. Dari pertama yang begitu indah, itu nanti berubah tuh 180 derajat jadi kehidupan kedua yang begitu, dalam tanda kutip itu begitu mengerikan gitu ya. Eh, Teman-teman mungkin ingin tahu gitu ya, seberapa mengerikan Anda bisa menggambarkan yang terjadi ketika dia itu sudah berubah. Artinya Anda mungkin merasa setiap hari ribut terus, dia terus ngajak berantem terus, atau pokoknya bikin Anda tuh seperti terisolasi dari dunia luar dan hal-hal lain gitu. Bisa ada cerita nggak dari abuse-abuse itu? Iya. Iya, eh ya saya kan bilang ya tadi abuse-nya itu mulainya dari ketika saya menghubungi ceweknya itu tadi, ceweknya yang di luar daerah. Jadi terus sudah mulai tuh Bang, silent silent treatment kayak gitu kan. Udah Hmm. ngedi. Kalau misalkan saya bahkan saya nggak salah ya, saya nggak salah. Itu Hmm. tiba-tiba dia nge-silent treatment saya, terus ngilang, terus ngeblokir, gitu, terus Oke. datang lagi tanpa rasa bersalah dan ketika saya berusaha untuk terus-menerus ini, kamu kenapa sih gitu? Kan kalau orang normal kan pasti kan menjelaskan gitu kan. Ya udahlah kita udah nggak cocok, udah cukup sampai di sini. Itu enggak, benar-benar dia kayak diam aja, dia ngebiarin saya bertanya-tanya, ngemis-ngemis gitu sama dia gitu kan. Hmm. Supaya saya tuh ngemis-ngemis sama dia dan silent treatmentnya tuh berulang kali terus bahkan Polanya. pernah silent Hmm. iya nge-silent treatment saya itu sampai 1 tahun pun juga sudah pernah gitu dan ketika kembali lagi dia kayak nggak Nggak ini ada sih apa-apa bang nggak gitu ya. ya kayak nggak ada rasa bersalahnya kayak gitu Dan Anda selama dan setahun itu misalnya, Anda terus-terusan bingung gitu, mencari tahu apa yang iya terjadi gitu, dan dia ya nggak sama terus sekali terusan peduli bingung dengan hal tersebut gitu. ya betul betul sekali itu polanya begitu terus muter-muter terus sampai saya tuh pusing gitu bang Oke. saya heran ini apa sih sebenarnya kok nggak normal ya saya bilang. Dan pada saat itu Dan Anda dia merasanya kalau misalnya pola itu berulang tuh Anda selalu ngerasa bersalah, merasa bingung, merasa takut apa yang terjadi sebenarnya, begitu kan ya? ya betul. Dan saya dan dia itu kan sangat dekat kan. Jadi ketika silent treatment tuh saya benar-benar takut kehilangan dia gitu loh. Saya Hmm. takut kalau saya nggak salah kok. Saya maksudnya ingin menjelaskan kalau saya itu nggak salah. Kamu itu kenapa sih gitu? Itu tuh sampai takut bang. Itu sampai takut karena kalau udah silent treatment dia langsung ngeblokir saya langsung ngilang lagi. Nah itu saya takut kehilangan dia gitu loh. Oke. Dan itu bisa tiba-tiba terjadi, maksudnya ibaratnya tuh nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba diblokir gitu ya, Ya, tiba-tiba hilang betul gitu. sekali. Hmm. Ya, tiba-tiba hilang. Hmm. Tiba-tiba baik lagi gitu. Hmm. Dan dia tuh kan orang yang pandai gitu ya. Dia tuh sosoknya pintar, jenius, bahkan ngitung-ngitung itu udah nggak perlu pakai kalkulator. Saya pakai kalkulator tuh lebih cepat dia daripada kalkulatornya gitu Oke. kan. Hmm. Terus orangnya juga berprestasi, Bang. Oke. Hmm. Berprestasi, bijaksana gitu kan. Dari luar gitu Dan ya, terlihat dari luar ya, begitu gitu kan. ya, Hmm. menarik gitu. Kalau dibilang tampan ya untuk ukuran cowok tampan lah, tampan. Sehingga pada saat menjalin hubungan itu Anda terlihat sangat-sangat bergantung kepada dia. Itu dibuat begitu Ya gitu kan. betul. Dan Ya, ketika itu terjadi, dia dengan gampangnya bisa membuat Anda kehilangan dia, ketakutan kehilangan dia, seolah-olah dia mengontrol Anda secara penuh. Kira-kira begitu kali ya? ya betul. Hmm. Dan ini bang, yang sebenarnya mulai membuat sampai saya sampai asma saya kambuh loh bang, gara-gara Hmm. kelakuan dia. Hmm. Hmm. 10 tahun saya tidak sakit asma, tiba-tiba karena dia bikin saya jadi rendah diri, ngelakuin silent treatment terus-terusan gitu. Itu saya sampai kambuh sih Bang asma saya. Oke. Sampai ke fisik saya gitu loh. Saya heran gitu sampai ke fisik saya gitu. Saya mau ke psikolog gitu ya. Hmm. Itu untungnya untungnya
saya sudah sadar, sudah mulai teredukasi gitu. Sebenarnya sadarnya ketika saya yakin kalau dia NPD itu ketika ini Bang, dia kan mau mendiskat saya gitu kan. Saya tetap apa namanya bertanya-tanya dong, saya enggak salah kok, saya dibuang begitu saja gitu kan. Hmm. Nah, tiba-tiba mungkin karena saya sering ngetik silent treatment terus di handphone. Nah, algoritma TikTok itu kan pasti keluarnya silent treatment itu apa dan lain sebagainya. Dan waktu itu ada berita, saya lagi scroll-scroll TikTok nih, ada berita kalau bahwa perceraian di Indonesia ini tidak hanya tentang masalah materi atau masalah finansial saja, tapi salah satunya karena pasangannya itu mengidap NPD begitu. Nah, saya kan kerjanya sebagai pengajar gitu. Nah, saya tuh hanya iseng aja sih Bang, kayak eh NPD itu apa sih sebenarnya? Kalau pengajar kan supaya wawasan saya banyak, luas itu apa, NPD itu apa gitu kan. Hmm. Saya searching tuh, searching NPD itu apa, termasuk di YouTube. Nah, ketemulah dengan channelnya Bang Nofri Adrian ini. Terus Hmm. saya lihat dari bawah, benar-benar dari bawah postingannya, maksudnya ya Hmm. Ya, postingannya ya. videonya Bang Nofri ini dari awal banget yang dulu-dulu Hmm. sampai yang sekarang saya lihat satu persatu door gitu. Hmm. Doornya kenapa? Karena sama persis seperti apa yang saya alami, benar-benar persis video-videonya Bang Nofri Adrian. Terus Hmm. habis itu apa namanya? Edukasi-edukasi dokter-dokter, psikolog, terus survivor lainnya di TikTok itu sama persis seperti apa yang saya alami. Nah, itu dari situ saya sudah mulai shock sekali, Bang. Hmm. Shock kok polanya sama gitu kan, love bombing, terus habis itu mendiscard saya gitu. Saya enggak tahu apa-apa, tahu-tahu dibuang gitu. Hmm. Kok Devalue-nya sama juga banyak ya. Proses ya, devalue-nya juga banyak. Maksudnya dia merendahkan diri Anda, membuat Anda merasa betul. tidak berharga, itu juga sering dilakukan ya. Ya, sering dilakukan dan control freak Oke. juga. Sangat mengontrol. Mengontrol. Semua dikontrol Mm-mm. oleh dia. Ya, betul. Hmm. Semua dikontrol oleh dia. Dan aneh, kontrolnya itu aneh. Eh, dia itu sepertinya kalau dengan saya hanya menginginkan apa ya? Kedekatan begitu, Bang. Kedekatan. Hmm. Saya nggak ngerasa kepedean juga sih. Saya ini Hmm. cantik atau bagaimana? Menurut saya biasa-biasa saja. Tapi kata orang-orang sih cantik begitu ya. Saya Hmm. nggak tahu Oke. dia apakah kagum dengan saya atau bagaimana. Nah, dulu ketika saya kerja begitu, kontrol freaknya tuh kontrolnya aneh-aneh sekali. Dia nelpon saya suruh bolos dari kerjaan saya hanya untuk bertemu dengan dia gitu. Hmm. Ketemu dengan dia dan ketika ketemu dengan dia tuh ketemu dengan saya, dia tuh ngerasa nyaman mungkin ya. Ya sudah ngobrol gitu nyambung, tapi dia selalu menyita waktu saya Bang, dia selalu minta dekat saya gitu, bahkan ketika kita sudah beda pulau pun ya saya kan inginnya hidup sendiri ya, maksudnya ya sudahlah kau dengan kehidupanmu di sana dan saya dengan kehidupan saya di rumah. Saya kerja, kamu kerja, silahkan hidup masing-masing. Enggak Bang, dia masih tetap menghubungi saya terus, saya blokir pun pernah kan berantem, saya blokir pokoknya dia cari saya lagi, hovering saya lagi gitu. Pokoknya nggak bisa jauh-jauh dari saya. Gitu. Yang Artinya dia bahwa ambil dari saya. dia itu merasa punya Anda itu miliknya dia gitu. Anda Iya, tidak seperti boleh itu. menjadi milik orang lain atau Anda tidak boleh lepas Anda itu selamanya adalah supply-nya dia gitu ya. Kali seperti Ya, itu ya. betul. Oke. Mm, selamanya saya adalah Ah. supply-nya dia. Kontrol freak semuanya. Mulai dari pakaian saya gitu kan. Saya nggak suka sih lihat kamu pakai dress gitu. Saya sukanya cewek yang sporty kayak gitu. Hmm. Kamu pakai topi ya, pakai jaket supaya kelihatan sporty seperti itulah. Jadi kontrolnya aneh-aneh gitu. Saya kayak ngerasa ini kok orang nggak seperti orang-orang pada umumnya. Kenapa mengontrol saya gitu kan? Hmm. Hmm. Mm-mm. Dan itu ya saya kembali lagi ya, saya mulai shock kan karena sama persis seperti yang di video-videonya Bang Nofri tadi. Saya shock. Terus saya kan depresi, Bang. Saya depresi, saya kembali di ya polanya kan begitu-begitu saja ya. Saya kembali dibuang lagi begitu kan. Saya langsung tanya ke teman saya. Teman saya walaupun bukan seorang psikolog, tapi dia kan di bidang konseling begitu. Saya tanya sama dia,
Oh, sepertinya saya bersinggungan dengan seorang terduga NPD nih, gitu. Kayaknya dia NPD, saya bilang gitu kan. Mulai ciri-cirinya kok ciri-cirinya sama seperti yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, survivor lainnya gitu. Kok sama persis yang dialami sama seperti saya gitu. Mungkin nggak sih dia itu belajar video-video itu terus dipraktekkan ke saya gitu untuk diambil keuntungannya gitu kan. Terus teman saya tadi bilang gini, Mbak, nggak mungkin ya orang normal itu mempelajari video-video NPD terus kemudian dipraktekkan ke orang yang nggak salah, bahkan orang yang peduli sama dia, bahkan orang yang eh, sayang sama dia itu nggak mungkin, itu bukan orang normal Mbak gitu. Terus saya cerita juga, saya bilang juga, oh iya ya Mas. Saya pun kalau gabut, misalkan sedang gabut gak ada kerjaan nih, kok tiba-tiba saya lihat videonya Bang Nofri Adrian, terus saya pelajari semuanya, terus saya praktekkan ke orang yang tidak bersalah sama sekali, itu kan tidak mungkin kan Bang. Hmm. Ya itu, saya kayak mulai yakin kalau dia itu sepertinya iya, walaupun dia tidak mau tes, kalau dites pun pasti hasilnya akan keluar NPD mungkin ya. Oke. Sama seperti yang diceritakan teman-teman teman saya tadi bahwa oh itu kayaknya kalau dites dia juga tipe apapun, tipe berapa, level berapa itu kayaknya memang dia NPD sih Mbak. Nggak mungkin orang normal mempelajari video-video itu dipraktekkan, nggak mungkin sih seperti itu. Nah, itu saya yang membuat membuat saya yakin kalau dia itu NPD gitu Bang. Terus Oke. abuse-abuse yang dilakukan ya banyak sekali lah. eh Udah masuk ke finansial, udah masuk ke finansial juga. Saya yakinnya dia NPD itu sudah masuk ke finansial juga masalahnya, Hmm. abuse-nya. Mhm. Contohnya seperti apa financial abuse-nya? Ya, financial abuse-nya sebenarnya waktu love bombing itu kan eh, dia sering kan bilang sama saya gitu. Eh, Nanti kalau kamu sudah kerja, saya dibagi ya gaji kamu gitu kan. Saya kan Hmm. sering support kamu nih, gitu, sering-sering bantu kamu kayak gitu kan, Bang. Terus habis itu ya sudah ketika karena saya ngerasa hutang seperti hutang budi gitu loh sama dia. Hmm. Jadi ketika ibu saya meninggal dan saya eh terpuruk, yang mensupport itu dia. Dia seperti support sistem saya, memberi semangat gitu, ngajak main gitu kan. Eh saya seperti berhutang budi sama dia. Makanya ketika saya benar-benar mendapatkan pekerjaan dan cari kerjaan itu kan susah kan Bang. Dan Hmm. ketika dapat pekerjaan itu ya sudah saya ini apa nuruti aja kemauan dia gitu. Saya merasa seperti utang budi lah gitu. Hmm. Cuma tidak dalam bentuk uang ya, tapi bentuk yang dia inginkan kayak gitu. Hmm. Sering mancing-mancing sih Bang, mancing-mancing kayak ih celana ini bagus ya gitu, Oh, oke. baju ini bagusnya aku pengen kayak gitu kan. Ya sama orang yang disayang kan apa sih yang enggak ya kan Bang, apalagi kan kita udah kerja gitu. Terus saya nurutin aja kemauan dia, oke gitu kan, walaupun kita udah beda pulau itu saya belikan gitu kan, terus Hmm. saya kirim ke sana ke rumahnya dia gitu, dia seneng tuh, seneng, oh terima kasih ya gitu. Hmm. Seperti seperti ingin. Terus finansial yang lainnya lama-lama makin parah sih Bang. Makin parahnya gini, Hmm. sudah saya kasih kasih seperti itu kan ya sudahlah, untuk hutang budi, balas budi cukup sekali dua kali oke Hmm. lah. Tapi enggak, dia kayak terus nyerot terus gitu, pengen ambil keuntungan terus gitu loh. Oh, Eh oke. Lama-lama, lama-lama ningkat lagi tuh. Kayak, aduh, saya pengen motor nih gitu. Oke. Nanti bisa nggak sih kamu cicilin motor saya kayak gitu. Wow, luar biasa ya. Oke, benar-benar nggak Ya, tahu malu ya. ya, bisa nggak sih Oke. kamu cicilin motor saya gitu. Walaupun secinta-cintanya saya dengan orang kan tetap logika saya tetap saya gunakan kan Mbak. Kayak, loh belum jadi apa-apa, belum jadi suami saya gitu. Ketemu aja juga udah nggak pernah, hampir 2 tahun setelah kelulusan gitu. Kita beda pulau kok tiba-tiba minta disuruh menyicilkan motor gitu kan. Ya saya tetap pakai logika, saya bilang aja, ah gaji kamu kan lebih banyak dari saya gitu, ngapain saya harus nyicilin kamu motor, saya bilang gitu. Nah itu udah mulai lagi tuh silent treatment lagi kalau saya nggak nurutin
nggak nurutin kemauannya. Kan saya nggak nurutin tadi kan, Ya, apa oke. suruh nyicilin motornya tadi kan. Hmm. Ya udah kayak gitu. Artinya Terus senjata dia paling utama itu kalau ada kata yang kalau dia mau kita nggak kasih, pasti silent treatment tuh. Itu senjata ya utamanya betul. dia itu ya. Ya, senjata utamanya dia. Dan saya kayak orang kehausan sih, karena dia support sistem saya. Dan Anda Saya mungkin sayang paling sama dia. paling ketakutan kalau dia sudah melakukan silent treatment dan Anda akan Betul. ibaratnya dalam itu akan melakukan apa saja supaya dia menghentikan silent treatmentnya dia. Itu seperti Ya, begitu ya. saya akan berusaha ngubungin ya gitu. Hmm. Tapi ketika saya bales gitu kan, maksudnya saya juga silent treatment balik, saya blokir lagi. Nanti Hmm. dia hovering lagi, Bang. Dia Oke, hovering lagi oke. kayak gitu. Nah, Ya, itulah mulai apa namanya tidak tahu malu mulai minta dicicilkan motor kayak gitu. Sedangkan dia dia kan gajinya lebih banyak dari saya ya. hmm. Tapi kalau dia itu gajian misalkan dapat dari menang lomba olahraga apa gitu kan. Yang ditraktir itu teman-temannya semua ada 10 orang, Hmm. itu ditraktir semua sama dia, Hmm. sedangkan saya yang Support ya sering sistemnya dia, raktir dia gitu itu ya, dia tidak saya diberikan saya apa-apa. sering raktir. Enggak, saya enggak dikasih apa-apa sama sekali. Dia juga enggak nawarin saya, kamu pengen apa gitu kan. Ganti-gantian itu gitu loh, Bang. Iya, tahu-tahu. Enggak ada gantian. Artinya Ya, dan hubungannya itu satu arah. ya satu arah, betul-betul satu arah, Hmm. betul-betul satu arah. Tapi Anda Terus pada saat itu tidak menyadari itu ya? enggak sama sekali enggak sadar. Saya kayak ya mungkin dia red flag biasalah, maksudnya kenakalan cowok biasa begitu, bukan yang NPD atau apapun, saya nggak sadar sama sekali gitu. Dia kan orangnya juga berprestasi gitu kan Bang. Nah, ketika dia mendapatkan prestasi, dapat medali, dapat piala, dia selalu pamer sama saya. Dia Hmm. selalu pamer sama saya. Ini loh, saya habis menang Olimpiade ini loh, gitu. Saya habis menang olahraga ini, saya habis tanding tuh. Saya menang gitu. Terus Hmm. nanti saya ini kan memberikan pujian gitu kan sama dia Bang. Wah, selamat ya, wah, bagus sekali, keren kayak gitu kan. Hmm. Tapi ketika saya punya prestasi, saya dapat beasiswa, saya Hmm. apalah bisa gaji saya naik gitu, kayak dia nggak seneng gitu, dia Oke, nggak suka. dia nggak senang. Hmm, Maunya dia dia nggak doang suka. gitu yang di atas gitu ya. Ya, ya dia yang di atas gitu, kayak wah habis ini gaji saya naik nih gitu, karena saya sudah sertifikasi nih ya, saya bilang begitu kan. Enggak juga, enggak seberapa kok gajinya gitu. Oke. Terus saya cerita apa, benar-benar dikontrol, kayak saya tuh nggak boleh cerita tentang masalah saya, masalah hidup saya nggak boleh cerita tentang prestasi saya, yang ada hanya dia terus pokoknya saya punya prestasi ini gitu. Kayak dia tuh seolah-olah pengen saya tuh bangga gitu kan sama dia. Terus Hmm. ya sebagai ya dekat, orang yang sangat dekat, hampir seperti kekasih gitu ya, pacar. Ya udah saya support dia. Wah, bagus sekali ya, keren kayak gitu. Tapi kalau saya yang berprestasi gitu, saya dapat beasiswa loh, gaji saya ini nanti naik loh gitu. Dia kayak nggak senang gitu loh Bang. Dia Hmm. benar-benar nggak suka kalau saya dapat prestasi gitu. Dia selalu iri gitu. Dia nggak suka pokoknya. Terus ini dia juga sering eh nguntit, maksudnya lihat sosmed saya gitu ya. Apa namanya itu? Bukan nguntit sih. Eh Talking. kalau dia stalking, betul. Dia sering banget stalking sosial media saya gitu. Hmm. Dan hovering pas terakhir berantem, itu pernah kan berantem kan. Terus saya blokir lagi, dia hovering lagi sih, mohon-mohon itu karena dia lihat feed saya di TikTok, itu video-videonya itu ya tentang saya tuh berprestasi gitu loh. Saya lulus S2, terus saya kerja gitu, saya menikmati pekerjaan saya bergaul dengan banyak orang gitu, saya pandai nyanyi, saya pinter nyanyi, terus saya lagi nyanyi sama teman-teman saya ngeband kayak gitu kan. Hmm. Dia kayak ndak seneng gitu, terus Hmm. langsung hovering lagi, dia pengen ngubungin saya lagi gitu, kayak gitu Bang. Jadi, Banyak sekali kontrol freaknya dia, jadi ketika dia kontrol melihat freak. Anda bersinar ketika lepas dari dia, dia tuh nggak suka banget gitu ya.
Ya, betul sekali. Dia ndak suka banget. Terus control freak yang lainnya yang paling saya ingat itu pernah kan kita jalan-jalan berdua malam-malam. Saya ndak tahu sih dia kayaknya selain NPD mungkin kalau ada gangguan mental lain, ada kombinasi lain, saya juga ndak tahu sih. Pokoknya sikapnya agak aneh begitulah. Terus Hmm. pernah kita jalan-jalan pas malam-malam kita jalan-jalan. Hmm. Eh mungkin saking senengnya dia ya jalan-jalan sama saya, dia lari-lari gitu Bang, lari-lari itu sampai mau ke tengah jalan Jalan. gitu kan. Oke. Iya, sampai mau ke tengah jalan dan itu saya tuh khawatir gitu loh kalau nanti dia ketabrak mobil, kalau dia sampai ketabrak mobil dan koma di rumah sakit kan saya tetap tanggung jawab kan. Nah, makanya Hmm. tuh tangannya saya gandeng, saya seret gitu kayak saya pegang gitu supaya apa? Bukan untuk menunjukkan orang-orang bahwa kita itu pacaran dekat itu bukan, tapi karena saya khawatir nanti kalau dia ketabrak mobil itu loh, makanya saya gandeng supaya dia nggak lari-lari lagi kan. Hmm. Itu langsung dilepas sama dia tangannya, langsung ditarik, nggak mau kayak gitu kan. Hmm. Nah, langsung di belakang itu ada bapak-bapak yang lihat kan, karena benar-benar tidak mau digandeng dia masih ya jalan-jalan ke kayak hampir ketabrak mobil itu tadi. Bapak-bapak yang di belakang sampai teriak-teriak, Mas jangan di tengah jalan nanti ketabrak loh gitu. Terus habis itu ya udah karena dia nggak mau digandeng ya udahlah gitu, saya biarin begitu. eh dia kalau saya pegang benar-benar tidak mau, tapi kalau cuma dia yang boleh megang gitu, kayak misalkan meluk saya, gandeng saya itu boleh Bang, Hmm. boleh. Tapi kalau saya pegang dia itu dia nggak mau, nggak boleh gitu, Hmm. saya yang harus mengendalikan kamu kayak gitu kan, aneh kan. Ya. Itu kontrolnya aneh sekali, udah stalking sosmed saya juga. Terus kalau saya tinggal sedikit dia dia ini kayak kebingungan, kalau kesepian nggak mau, pengennya di dekat saya terus, tapi dia nggak pakai logika bahwa kita itu sudah berbeda pulau gitu loh. Kita udah nggak dekat lagi, ya sudah terima saja, terima nasib bahwa kita udah pisah gitu, berpisah karena jarak gitu. Tapi dia kayak nggak mau tahu, dia pengennya suka stalking terus sama saya, ngubungin saya terus, bahkan sampai sudah punya istri pun juga masih berusaha untuk menghubungi saya terus gitu. Dan suplainya banyak sekali Bang, banyak sekali suplainya. Oke. Nggak cuma saya, nggak cuma cewek tadi ya, Aha. itu juga termasuk istrinya yang sekarang itu, dia kayaknya menikah dengan yang sekarang ini itu mau dijadikan supply tetapnya dia lah intinya, Hmm. karena istrinya yang sekarang ini berasal dari keluarga yang kaya begitu loh Bang, jadi dia memanfaatkan itu. Orang NPD ini kan seks finansial itu kan yang diambil dari dia, emosi kita betul kan. Hmm. Jadi dia menikah sama yang sekarang, bahkan sama perempuan yang ceweknya itu yang bertengkar dengan saya itu pacarannya sudah dari S1, lulus S1, bahkan kenalnya ketika masih SMA gitu. Jadi dia kayak nggak inget orang yang udah nemeni dia dari nol gitu. Dia nikah ya karena itu tadi status sosial, kemudian harta gitu. Dia tuh benar-benar gila dengan harta, pujian, seperti itu loh. Hmm. Harta, pujian finansial. Makanya dengan saya pun yang diambil itu ya dia pengennya finansial itu tadi. Kayak suruh nyicilin motor, suruh beli-beliin apa. Sedangkan dia aja nggak pernah, saya minta minta pun kayaknya nggak pernah dikasih, nggak bakalan dikasih sama dia kan. Hmm. Tapi dia terus pokoknya berusaha menguntungkan diri sendiri gitulah, nggak Oke. peduli dengan orang lain kayak gitu. Coba saya sedikit itu ya, kita simpulkan sedikit tadi yang kamu katakan. Artinya gini, mungkin kata yang benar tuh gini, dia tuh seperti anak kecil yang terperangkap di tubuh orang dewasa, yang begitu takut ditinggal sebenarnya, yang terkadang bertingkah aneh, takut ditinggal, tapi dia tuh jahat gitu. Kira-kira gitu ya. Mungkin kamu tadi mau menggambarkan seperti itu gitu. Dia tuh kayak anak kecil, tapi jahat gitu. Itu benar nggak? Ya betul, Seperti tadi kamu betul katakan tadi sekali. kan, gitu ya? Ya, jahat Betul. sekali, jahat Oke, sekali. gitu Kayak ya. mementingkan diri sendiri, hanya mikirnya kekuasaan, harta, seperti itulah, Oke. kekuasaan, Dan harta. yang pokoknya intinya gini deh, siapa yang bisa kasih saya power, entah itu finansial atau image, ya maka dia saya jadikan supply. Dia nggak mikir-mikir
pokoknya siapa yang bisa, siapa yang terperangkap, dia akan jadikan supply gitu. Kira-kira seperti itu ya? Ya, Ya, betul. oke. Dikit, saya mau tanya satu nih ya. Ini pertanyaan yang terkadang sering saya ajukan sama korban-korban narcissistic abuse. Kan dia supply-nya banyak ya, dan Banyak. dia, oke, boleh kita katakan dia hampir selalu berhasil mendapatkan apa yang dia mau dari supply-supply-nya. Dalam hal ini mungkin finansial lah, gitu ya. Dan mungkin juga hubungan seksual, misalnya ya. Tapi satu hal saya mau tanya, ketika kamu bersama dia dengan begitu banyaknya supply, dengan banyaknya keberhasilan dia, kamu melihat dia bahagia atau tidak? Atau dia Eh, frustasi sepanjang waktu dengan hidupnya dia? hmm. Kalau saya ini perasaan saya saja ya mungkin. Kalau dengan saya dia sangat bahagia sekali gitu. Ketika dekat dengan saya, Hmm. dia bahagia seperti orang yang berbunga-bunga begitu ya. Bahagia, senyumnya lebar begitu. Tapi kalau dengan yang baru suplainya yang permanen ini menurut saya bahkan dia pun nggak posting foto pernikahan, Bang. Hmm. Oke. Dia tidak posting foto pernikahan dan terlihat ketika menikah pun raut wajahnya tidak seperti orang yang bahagia karena menikah gitu ya. Jadi Hmm. menikahnya itu karena Dia mau sepertinya sesuatu. status sosial. Ya, status sosial itu tadi. Hmm. Dan yang supply-nya yang pacarnya itu tadi, Hmm. itu pacarannya enggak 1 tahun 2 tahun loh. Itu pacarannya lebih dari 10 tahun. Mereka kenalnya mulai SMA gitu. Kalau di logika orang yang normal, itu kan pasti kita pengennya menikah sama orang yang kita sukai, benar-benar kita sukai dan mulai dari nol sama kita kan, berlanjut gitu kan. Itu enggak, itu langsung ditinggal gitu aja. Hmm. Pacarnya tuh langsung ditinggal begitu aja. Dan saya shocknya ya itu tadi ketika dia menikah kok enggak sama supply-nya yang pacarnya ya, tapi kok dengan orang lain yang status sosialnya lebih tinggi gitu. Tapi kok dia Oke. kok enggak posting apapun kayak gitu. Artinya hanya dia mengincar sesuatu, image, dan sebenarnya dia mengorbankan jiwanya dia, kan gitu ya. Walaupun kita nggak tahu ya, sebenarnya dia punya jiwa atau enggak kan. Karena Ya, sama yang dulu pun kita juga nggak tahu apakah dia punya keterikatan emosional atau tidak. Sebenarnya kan begitu ya. Dan satu hal ya kan betul. mungkin ketika kamu bicara soal dia kelihatan bahagia, kita nggak tahu gitu ya. Karena kalau kita orang normal kan mikirnya kalau bahagia dengan satu orang ya sudah. Tapi kalau sampai harus mencari supply sebanyak-banyaknya, berarti kan sebenarnya dia nggak pernah puas kali ya. Kita nggak tahu juga. Iya. Pasti diambil salah satunya, entah Gitu perhatiannya ya. atau entah finansial tadi atau kepopuleran atau apapun itulah. Nah, Ah, ini ah, ada kejadian lagi. Ketika hmm, setelah menikah itu di bio Instagramnya itu dikasih sama dia itu potongan ayat suci Al-Quran yang isinya itu seperti ini loh, Bang. Saya hmm, tidak takut dengan siapapun karena Allah akan selalu melindungi saya, begitu, selalu melindungi makhluknya. hmm, Seperti itu. Itu curiga saya itu kayak karena dia kan sudah terlalu banyak ya mungkin suplainya. Jadi hmm, ketika dia menikah itu banyak yang tidak terima dengan pernikahan itu gitu kan. hmm. Siapa tahu dia itu diserang gitu loh dengan salah satu suplainya dia yang nggak terima dengan pernikahannya dia gitu kan. Dan saya Artinya herannya sebenarnya dia mungkin takut dengan masa lalunya dia, gitu. ya betul. Oke. Dan saya herannya orang seperti ini itu suplainya banyak menyakiti hati orang lain gitu, bikin emosi orang lain, tapi dia itu nggak mementingkan keselamatan diri dia gitu loh, Bang. Gitu Hmm, kayak nggak takut gitu loh, kayak oh ini supply saya ini kalau pas apes gitu ya, suplainya tiba-tiba ternyata seorang psikopat gitu kan. hmm, hmm, Kok dia nggak takut gitu loh kalau menyakiti hati orang itu hmm. nanti saya bakal diapa-apain bisa aja kan dia pas apes gitu supply-nya ini Hmm. seorang psikopat gitu terus mencelakai dia kan juga bisa kan tapi dia nggak Ya, mikir kayak gitu menurut saya bener-bener sih dia hanya begini. mengingat aja. Menurut saya begini, ini ada beberapa kemungkinan. Pertama ya, menurut saya, dia tuh sebenarnya takut. Cuman dia nggak nunjukin kalau dia takut, gitu ya. Terus kedua, soal kamu bicara soal apes, memang kita nggak pernah tahu ya orang apes gimana. Tapi setahu saya sih, narsisis itu dia kan milih korbannya. Biasanya dia tuh milih korban-korban yang dia tahu atau dia prediksi nggak bakal melawan dia gitu loh. Dia tuh juga milih korban-korbannya. Biasanya begitu.
Makanya itu mungkin mengurangin rasa takutnya dia, karena dia tahu, misalnya dia kalau milih ini nih bahaya nih, dia bisa nyerang saya balik. Tapi kalau yang ini, biasanya sih dia orangnya tuh kalau disakitin nggak bakal melawan. Nah, biasa seorang narsisis itu juga memilih profil calon korbannya dia, supaya kalau dia nanti ngulang pola abuse-nya, dia bisa aman untuk melarikan diri. Walaupun kita juga nggak tahu ya, kadang-kadang kalau apes ya apes aja gitu ya. Mungkin itu yang terjadi kali. Iya. Oke, oke, oke. Oke, oke. Kita coba lanjut ya. Kita ingin tahu, teman-teman juga ingin tahu mungkin kisah-kisah berikutnya tuh bagaimana Anda berpisah ya? Benar-benar sekarang sudah berpisah ya? Ya, berpisah tapi dia berusaha hovering. Cuma karena Oke. saya sudah teredukasi, jadi saya cuek aja lah. Oke, tapi saya tahu ya, ketika walaupun kita sudah teredukasi itu kan tidak mudah ya untuk menerima kenyataan dan lepas. Bisa nggak cerita sama teman-teman bagaimana Anda melalui hari-hari tersebut? Ya, di awal-awal sih saya benar-benar shock ya. Bahkan sudah cerita tadi saya sampai pengen ke psikolog gitu kan. Terus saya juga udah sakit selama 1 bulan lebih. Itu ya gara-gara saya nggak terima gitu loh. Saya nggak terima sama perlakuan kamu. Saya tuh nggak bersalah. Kenapa kamu kok kayak begini sama saya gitu. Saya sampai kambuh lagi kan penyakitnya Hmm. asmanya Hmm. gitu. eh Cuma saya berpikirnya lama kelamaan berpikir begini, orang yang normal itu nggak mungkin lah menyakiti orang lain gitu tanpa apa maksudnya eh, sengaja sengaja menyakiti itu dia nggak normal. Sepertinya memang dia juga ada gangguan gitu karena dia Oke. tega menyakiti orang lain tanpa rasa bersalah seperti itu. Jadi saya berusaha terus terus menerus ikhlas gitu. Apa Hmm. yang terjadi sama saya ya saya berusaha ikhlas aja sih Tapi gitu kan Bang. tidak mudah ya. Oh, Sangat-sangat tidak sangat mudah tidak kan? mudah. Hmm. Karena menyerang mental, menyerang fisik itu tadi saya kagetnya sampai menyerang fisik ya. Itu Hmm. benar-benar tidak mudah untuk saya gitu. Saya tidak terima sih kenapa saya dibeginikan gitu. Saya Hmm. kok kayak gini, tapi lama-lama saya belajar juga tentang RPD itu. Jadi saya berusaha untuk terus ikhlas dan berusaha supaya saya itu teredukasi gitu, supaya saya kalau ketemu dengan orang-orang seperti ini jangan terlalu banyak dipikirin gitulah. Ya, akhirnya saya ya bisa kembali normal, kembali kerja seperti itu, Hmm. Bang. Artinya adalah kuncinya adalah mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, bahwa itu mungkin di luar kendalinya kita gitu ya, bahwa kita jadi korban Ya, NPD gitu ya. Tetapi mungkin mbaknya juga mungkin mau mengatakan secara tidak langsung bahwa untuk teman-teman semua, mengikhlaskan sesuatu itu kan tidak mudah ya. Karena terkadang kita mungkin terjebak dalam rasa marah dan rasa dendam gitu ya. Tetapi ketika kita bergumul terus di rasa marah dan rasa dendam tersebut, itu nggak akan bawa kita kemana-mana. Rasa ikhlaslah yang bisa membawa kita keluar dari hubungan tersebut. Kira-kira mungkin itu yang ingin disampaikan tadi ya. ya betul, Bang. Hmm, oke. Oke, Mbaknya, kita pingin dong Anda kasih kata penutup buat teman-teman semua, kata-kata penyemangat untuk teman-teman semua yang mungkin saja masih bergumul dalam hubungan dengan seorang narsisis atau masih bergumul dalam ya pertempuran untuk move on dari hubungan dari seorang narsisis. Ya, yang ingin saya sampaikan sih yang pertama ya, ketika kita punya anak gitu, Bang. Hmm, Jangan didik anak kita itu hanya sekadar pintar akademik, pintar pintar berprestasi dalam olahraga seperti itu dia membangga-banggakan dirinya gitu. Tapi juga kita ketika mendidik seorang anak itu jangan lupa kita berikan eh, itu tadi ya apa pendidikan moral, kemudian pendidikan agama supaya kalau kita berprestasi kita bisa eh, melakukan apa saja yang kita mau, itu jangan sampai menyakiti orang lain, jangan sombong gitu. Jangan sombong, jangan menyakiti orang lain karena percuma kalau orang pintar itu tapi tidak beradab dan tidak berguna, maksudnya hanya bisa menyakiti hati orang lain, ya untuk apa begitu kan. Nah, itu oke. kita harus menanamkan pendidikan moral agama pada anak-anak kita jangan hanya masalah pendidikan di atau prestasi ya, prestasi di Formal. bidang akademik saja gitu. Tapi moral juga seperti itu. Terus Oke. kemudian Hmm. untuk para survivor tetap jaga kesadaran lah, kesadaran dan kewarasan diri kita.
Kalau kita merasa tidak bersalah, itu kita jangan terlalu berlarut-larut kalau ada orang yang melakukan mental abuse seperti tadi ya, silent treatment, tapi kita akan merasa tidak bersalah. Itu ya sudah, kita jaga kewarasan kita aja. Jangan hanya berputar-putar menyesal saya karena saya ditinggalkan begitu. Ketika masa-masa love bombing tadi itu indah, saya nggak mau kehilangan dia, enggak, tapi kita jaga kewarasan diri kita juga gitu. Hmm. Oh, orang yang toksik ini memang harusnya ya ndak usah ada di hidup kita gitu ya. Hmm. Terus banyak-banyak melakukan kegiatan yang positif, hobi kita, supaya kita lupa dengan permasalahan kita atau bisa terbebas dari cengkeraman orang NPD tadi, ketoksikan orang NPD tadi, gitu Bang. Oke, oke. Ya, terima kasih Mbaknya sudah datang ke podcast ini. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi sebuah pelajaran berharga untuk teman-teman semua yang masih berada di luar sana. Intinya adalah teman-teman cintai diri kalian. Ketika kalian menjalani hubungan dengan seseorang yang toksik, penting bagi kalian untuk mengingatkan diri kalian bahwa kalian itu berharga. Jadi jangan sampai ada orang yang bisa meyakinkan diri kalian bahwa kalian itu tidak punya harga dan kemudian dia memperlakukan kalian seenaknya.